Hai, perkenalkan, nama saya Adi Oktawijaya. Nah, teruntuk kalian yang bermimpi suatu saat pengen ke level manager, saya akan berbagi caranya yang saya lakukan atau yang saya alamin. Dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, yang pertama, kalian harus menentukan tujuan kerja Anda. Kenapa harus Anda tentukan? Ya, biar Anda tahu arah Anda akan kemana. Yang pertama, apakah Anda ingin mencari duit, karir, atau yang lain? Anda tentukan tujuan Anda dulu. Oke, setelah Anda menentukan tujuan Anda, saya akan menceritakan sedikit tentang seorang manajer. Anda harus kubur dalam-dalam pemikiran tentang seorang manajer yang 100% baik, yang 100% diterima di staffnya. Kenapa? Karena menurut saya dan menurut guru-guru saya, artinya manajer saya dulu, karena mungkin Anda bisa melakukannya sehari, seminggu, sebulan, ataupun paling lama 3 bulan. Kenapa? Karena ini manusiawi, nggak ada 100% manajer baik, manajer yang diterima semua staffnya. Di sana orang-orang tidak menemukan manajer baik. Kenapa? Ini karena Anda mendevelop banyak kepala, banyak karakter. Artinya semua mempunyai kepentingan pribadi. Ketika kepentingan itu terhalangi oleh kebijakan yang Anda berikan, saya nggak akan menjamin 100% staff Anda tetap positif. Saya ambil case, ketika Anda memberikan kebijakan kepada satu orang yang selama ini Anda anggap ini orang oke. Di suatu ketika Anda membutuhkan ini staff buat hadir, ternyata staffnya nggak bisa hadir. Padahal kemarin Anda telah memberikan kebijakan kepada staff tersebut. Ternyata setelah satu momen Anda membutuhkan dia dan dia tidak bisa, dan Anda benar-benar press dia buat datang, dia datang, tapi dengan ngedumel. Oke, menurut Anda, apakah dia tetap positif? Enggak. Dia bakal negatif. Ataupun dengan case-case lainnya. Nah, di saat itu Anda nggak lagi menjadi manajer baik. Nggak masalah. Itu pun yang terjadi dengan saya. Yang penting yang Anda harus pegang adalah SOP kerjaan aja, SOP perusahaan. Oh, Anda egois Pak segala macam. No, saya ambil contoh yang paling besar yang bisa membuka mata kita semua. Oke, Anda kenal presiden kita sekarang Pak Jokowi. Ya, terkenal. Kebijakannya seperti apa? Kebaikannya seperti apa? Ya, pemilu dia mendapatkan suara dari seluruh rakyat Indonesia. Dia hanya mendapatkan suara di bawah 60%. Artinya masih ada 40% orang yang gak support dia. Oke? Nah, itu pun ketika Anda menjadi pemimpin. Jadi jangan pikirin dari segi itu, tapi tetap Anda on track aja sesuai SOP perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan bercerita pengalaman saya ketika saya menjadi personal trainer. Apa aja yang saya lakukan? Hai. Oke. Kenapa saya ganti baju ini? Karena baju ini adalah seragam saya waktu menjadi staff pertama kali di suatu perusahaan. Pada waktu itu, kesalahan yang saya buat, artinya saya cerita tentang kesalahan saya. Kenapa? Ya, kemungkinan Anda tidak mengulanginya. Oke, pada saat itu saya tidak menetapkan tujuan saya untuk menjadi apa saya di perusahaan itu. Saya hanya fokus buat cari duit. Sampai di momen promosi jabatan di tempat saya bekerja, namun saya belum mau ambil opportunity gitu. Kenapa? Karena pada saat itu perform saya di perusahaan tersebut belum stabil, up and down. Nah, artinya saya berkomitmen bahwa pada waktu itu ada pemilihan top trainer, pemilihan top staff dengan numbers yang paling bagus. Nah, saya bilang ke manajer saya belum mau
menjadi supervisor atau tim leader pada saat itu? Dikarenakan saya akan perbaikin perform saya dulu. Seperti itu. Kenapa? Karena saya berkomitmen ketika saya udah menjadi level manager suatu saat nanti, saya harus punya perform yang bagus. Saya harus punya background di belakang yang bagus. Karena kalau enggak, itu bakal jadi bumerang buat saya ke depan. Setelah berjalan 1 tahun, oke. Nah, pada saat itu saya mendapatkan 1 tahun sertifikat ini, top staff. Pada waktu itu pemilihannya setiap 3 bulan sekali, dilihat numbers yang stabil selama 3 bulan. Oke, setelah ini saya dapetin, kemudian ada kepikiran buat step up ke level berikutnya. Nah, pada saat itu saya belum mengajukan diri sebagai seorang supervisor. Saya perbaikin diri saya buat bantu teman-teman saya, buat mereka sampai target. Tapi balik lagi pada saat itu, ini pemikiran saya ya. Pada saat itu ada beberapa teman saya yang mungkin merasa saya sok-sokan segala macam. Tapi balik lagi, itu bukan salah mereka, enggak, itu manusiawi. Mungkin saya pun kalau ada di posisi yang sama, mungkin saya akan berpikir seperti itu, ya. Oke. Tapi saya nggak ambil pusing karena niat saya buat ngebantu teman saya, ngebantu gimana caranya buat teman-teman saya dapetin uang. Setelah jalan, pada saat itu saya ambil tawaran buat promote di klub lain, di tempat lain di Bogor. Oke. Nah, kemudian saya pindah dari klub satu ke klub lainnya. Kenapa saya mengambil keputusan buat pindah? Saya sambil makan ya. Kenapa saya mengambil keputusan buat pindah? Ada seseorang yang support saya. Dia selalu bilang, kalau kamu tetap di klub tersebut, klub ini kayak ada plafonnya dan kamu gak bisa berkembang. Jadi kamu harus keluar dari klub ini. Gak masalah, semua dimulai dari nol. Saya terima kasih sama seorang tersebut. Setelah saya pindah klub, 1 bulan pertama saya di challenge karena pada saat itu nggak bisa langsung naik ke supervisor karena klub di tempat saya pengen ngelihat perform saya sendiri kayak gimana dan juga ngelit tim saya kayak gimana. Oke. Sebelum saya pindah, saya membeli buku tentang tim leader yang baik itu kayak gimana. Saya baca di sana, ternyata tim leader yang baik itu adalah manager. Tim leader di sini supervisor ya. Supervisor yang baik itu kayak gimana sih? Yang pertama, saya belajar dari buku itu. Manager, staff. Supervisor atau tim leader itu ada di tengah-tengah. Dia penyambung lidah dari staff buat ke manager. Manager ada pressure, spread, dia yang akan backup semuanya dan disampaikan ke bawah, jadi nggak terlalu kencang tekanannya yang diterima staff tersebut. Nah, setelah 1 bulan incas, saya berhasil membuat tim dan juga tempat saya bekerja, numbersnya menjadi naik. Nah, pada saat itu dilihatnya dan akhirnya saya naik jabatan jadi supervisor, staff supervisor. Setelah itu 3 bulan di challenge, membawa tim dan klub saya tetap stabil numbersnya. Dengan cara apa? Dengan cara meng-create semua staff saya agar bisa perform. Nah, pada saat itu menjadi tim leader, saya benar-benar bergaul, membaur sama staff saya pada saat itu. Dan hasilnya sangat tidak mengecewakan dan di luar ekspektasi. Di saat kondisi semua klub tempat saya bekerja pada low, kita tetap bisa konsisten di numbers itu. Pada saat itu saya memikirkan benar-benar nggak lagi mikirin buat diri saya, nggak lagi mikirin ini perform buat saya sendiri, nggak. Saya dahuluin kepentingan tim saya.
Saya bantu mereka, saya support mereka. Kepentingan saya nomor 2 kan. Tapi benar ternyata kata orang, ketika Anda menjadi tim leader, tim Anda adalah yang nomor 1, perform Anda di belakangnya. Nah, jadi saya kayak benar-benar ngedorong mereka, dan juga buat klub saya lebih maju lagi. Seperti itu. Perform saya waktu menjadi tim leader nggak lagi yang bisa the best di atas staff saya, nggak, beda ketika saya menjadi personal trainer. Tapi di pikiran saya udah gimana caranya tim saya numbersnya lebih oke. Seperti itu. Setelah saya jadi tim leader atau supervisor, kemudian saya dipromot sebagai manager. Hai, setelah 3 bulan saya menjadi supervisor atau team leader dengan numbers yang saya buat konsisten buat tim saya dan juga klub saya. Kemudian saya dipromot ke level manager. Nah, pada saat itu saya dipindahkan ke area Tangerang. Nggak masalah buat saya, karena saya udah terbiasa buat ngulang semuanya dari nol. Karena apa? Ketika Anda punya experience, ketika Anda punya skill, Anda nggak akan pernah takut buat ditempatkan di mana aja. Oke? Nah, dari pengalaman saya tadi, ketika saya jadi staff sekitar 1 tahun, hampir 1 tahun setengah, kemudian jadi supervisor atau team leader 3 bulan, dan next jadi manager. Kesimpulannya, sekarang ketika Anda di posisi staff dan Anda menjadi manager, yang pertama, Anda harus perbaikin perform Anda dulu, konsisten dan settle. Yang kedua, setelah itu udah Anda dapatkan, Anda mencoba membantu tim Anda, walaupun Anda belum ada di posisi sebagai supervisor atau team leader. Gak masalah, itu buat pelajaran buat Anda. Yang ketiga, ketika Anda udah di posisi team leader atau supervisor, please 100% support tim Anda, bukan lagi diri Anda, karena Anda udah di titel team leader atau supervisor, ya. Dan yang terakhir, overtime, nggak masalah. Anda kerja di luar jam kerja Anda, tapi itu semua buat diri Anda, ya. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit. Anda nggak bisa punya pikiran buat menyenangkan semua orang. Bullshit. Tugas Anda di dunia ini bukan buat membahagiakan semua orang, tapi orang-orang tertentu aja. Pasti Anda akan menemukan orang yang iri dengan Anda, orang yang nggak suka Anda maju, orang yang akan menjatuhkan Anda. Tapi jangan takut, Tuhan nggak pernah tidur, dan Anda berpegang teguh pada SOP aja. Seperti itu. Oke, video ini saya buat semoga bisa memotivasi Anda sekarang buat ke level manager. Mungkin saya bukan manajer yang baik, mungkin saya terlalu lama step up, tapi semoga ada beberapa orang yang bisa saya bantu dengan video ini. Oke guys, terakhir dari saya, gak ada yang kebetulan. Anda di posisi Anda yang sekarang, Anda bekerja di tempat kerja Anda yang sekarang, itu gak ada yang kebetulan. Anda achieve dengan target yang udah diberikan oleh perusahaan. Buat tim Anda, buat Anda, itu bukan sebuah keberuntungan. Itu butuh kerja keras dan juga kesempatan yang udah Anda berikan. Don't underestimate yourself. Kamu berharga, Bung. Semangat ya. See you.